kekaguman kita akan kasih Tuhan yang menguasai segenap hidup kita. Mari kita menyiapkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau memegahkan namanya, namanya yang tinggi luhur, namanya yang agung dan mulia di dalam Tuhan Yesus. Kita mau datang dalam penyembahan kita, dalam pujian dan segala pengucapan syukur kita akan kuasa yang Tuhan alirkan dalam hidup kita, dan akan kasih-Nya yang membalut hidup kita selama 1 minggu ini. Kami memuji
Indonesia. Dan biarlah menjadi bagian kita daripada orang-orang Kristen di tengah-tengah Indonesia ini untuk berdoa bagi Tuhan. Tuhan membawa Indonesia dan sebentar mengalami kami sukacita akan kemerdekaan yang Tuhan berikan pada negeri ini. Kami mau bersama-sama bersukacita. Dengan sukacita suka, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kuasanya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita suka, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Kata semangatku takkan hilang kepadaku. Haleluya, Engkau bersorak bagiku. Sukacita segala penuhiku. Yuk sama-sama cita-cita bagian. Ayo tepuk tangan Tuhan. Terima sukacita suka, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kasihnya tak tentang badai yang bergelora. Terima sukacita suka, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Kata-kata semangatku takkan hilang, tak hilang kepadaku. Haleluya, Allah bersorak bagiku. Sukacita, sukacita, sukacita. Yuk bangkit berdiri sama-sama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Kata-kata semangatku takkan hilang kepadaku. Allah bersorak bagiku. Sukacita segala penuhiku. Sukacita segala itu nyata. Sukacita segala penuhiku. Sukacita segala penuhiku. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah kita yang sudah ditempatkan Tuhan di tengah-tengah Indonesia, kita mau terus berdoa biar kemuliaan Tuhan melingkupi Indonesia dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Kristus dari utara, selatan, timur, dan barat. Biar semua jiwa-jiwa datang menyembah Tuhan. Dahsyat Tuhan. Kita sama-sama katakan dari utara, selatan. Dari utara ke selatan.
badai inflasi, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti mampukan Indonesia melewati masa yang sulit ini. Mari kita berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan atas Indonesia, saudaraku. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu
Kami tahu Tuhan bahwa kami butuh Engkau. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kami, atas umat-Mu, atas bangsa ini Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, pada hari ini kami menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan di tengah-tengah bangsa ini, terlebih di tengah-tengah kota kami, di mana kami tinggal. Kami mau nama Tuhan diagungkan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu, dan kami hidup dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau iman kami bertumbuh. Kami mau iman kami berbuah, bukan memiliki iman yang mati. Beri kami roh yang menyala-nyala untuk tetap percaya kepada Tuhan dan untuk tetap setia dalam pelayanan bagian kami masing-masing. Urapi hamba dan lawan setiap umat-Mu yang datang dengan segala pergumulan. Tuhan memberikan jawaban yang pasti bahwa setiap pergumulan dan masalah ada batasnya, tapi kasih setia Tuhan tanpa batas. Kami mau menikmati berkat kemurahan-Mu pada hari ini. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan kita Allah yang luar biasa dan dahsyat, katakan amin. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, pada hari ini ya, di minggu yang kedua di bulan yang ke-8, kita sudah melihat, menikmati, ada rasa-rasa bahwa di setiap bulan 8, bulan Agustus itu mulai ada kehidupan untuk mengisi, merayakan, mengenang tentang kemerdekaan bangsa ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada geliatnya ya, ada sesuatu yang tampak. Begitu juga saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana kita menampakkan iman kita, bahwa percaya kita kepada Tuhan, bahwa kita hidup dimerdekakan oleh Tuhan itu bukan sesuatu yang mati, sesuatu yang suam-suam kuku, tetapi sesuatu yang bergairah ketika mengikut Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di bagian Yakobus pasal yang kedua, Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-14, begini bunyi firman Tuhan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan? Apakah kita masih punya keyakinan bahwa kita bakal terselamatkan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, dan pada ayat yang ke-26 dikatakan, ini ayat yang ke-26 bukan ayat yang ke-6, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Pada hari ini saya ingin mengajak kematian dalam pertumbuhan iman kita. Ya, kita membahas hari ini tentang iman yang mati, saudaraku. Kenapa kita merenungkan tentang iman yang mati? Supaya kita bisa melihat apa yang menjadi pernyataan Alkitab sebagai firman Tuhan, bahwa iman kita itu hidup di hadapan Tuhan. Ya. Ada banyak orang Kristen berkata bahwa saya adalah orang Kristen,
Saya adalah orang yang rajin beribadah. Saya adalah orang yang rajin berdoa. Saya adalah orang yang rajin membaca Alkitab. Tapi yang menjadi sebuah pertanyaan besar adalah apakah iman kita itu bertumbuh? Apa bukti bahwa iman kita itu bertumbuh dalam kehidupan kita seharian? Saudara yang dikasihi Tuhan, apa bedanya hidup seseorang yang imannya bertumbuh dengan hidup seseorang yang imannya yang telah mati? Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman? Kita mempunyai iman, saudara mempunyai iman, saya mempunyai iman. Apakah iman kita itu dikatakan hidup? Sehingga iman kita itu memiliki kuasa, iman kita itu memiliki daya, iman kita itu memiliki pengaruh dalam kehidupan orang lain. Ya. Iman yang mati. Iman yang mati itu yang seperti apa, ibu bapak saudaraku? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita selama ini berpikir bahwa kita cukup menjadi orang Kristen yang rajin ibadah, orang Kristen yang rajin berdoa, orang Kristen yang rajin membaca Alkitab, apakah itu sudah cukup memuaskan dalam kehidupan kita? Ya. Apakah kita merasa puas bahwa hidup kekristenan kita, iman kita itu segitu-segitu aja? Sebenarnya itu sebuah perjalanan iman atau sebuah kebiasaan atau sebuah rutinitas dalam kehidupan kita. Karena yang dikatakan orang Kristen itu pergi beribadah ke gereja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak penting berapa banyak yang kita tahu. Tidak penting berapa banyak yang kita tahu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, yang lebih penting adalah tahu diri dan tahu malu. Ya, seringkali kita merasa tidak tahu diri, seringkali kita merasa tidak tahu malu karena kita merasa bahwa rohani kita bertumbuh, iman kita bertumbuh sebagai pengikut Tuhan yang setia, pengikut Tuhan yang taat. Tapi yang menjadi kenyataannya, seberapa taat kita kepada Tuhan itu ditunjukkan oleh perbuatan-perbuatan kita. Seberapa setia kita kepada Tuhan ditunjukkan oleh perbuatan-perbuatan kita. Saudara, apakah perbuatan kita itu menunjukkan bahwa iman kita itu hidup? Sekali lagi, apakah iman kita itu hidup dan bertumbuh bahkan berbuah? Sementara saudara dan saya dipilih oleh Tuhan untuk menghasilkan buah. Dan buah itu tetap. Ya. Aku pergi meninggalkan kamu, kata Yesus. Tapi kamu yang sudah ditinggalkan, yang tinggal pergi, saudara dan saya yang masih ada, ya, diberikan kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Kalau saudara membaca dalam teks bahasa Inggrisnya, di situ saudara adalah pelaku mukjizat, ya, miracle maker, menyatakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Nah, saudaraku, iman yang bertumbuh dengan iman yang mati pasti ada bedanya. Kita akan melihat apakah kita sadar diri bahwa kita sesungguhnya adalah seorang Kristen yang sedang berjalan menuju sasaran yang tepat seperti apa yang Tuhan mau, atau kita sedang memperalat Tuhan. Bedanya, kita beriman kepada Tuhan dengan kita sedang memperalat Tuhan. Kalau kita sedang berjalan kepada Tuhan, itu artinya kita mengiring Tuhan. Ketika Tuhan yang mau A, kita berjalan kepada jalan A. Ketika Tuhan mau kita ke B, kita akan berjalan ke jalan yang ke B. Ya. Kita mengiring Tuhan. Itu namanya
kesetiaan sebagai pengikut Tuhan. Tapi kalau kita sedang memperalat Tuhan, kita memaksa Tuhan untuk memenuhi hasrat kita, untuk memenuhi keinginan kita, untuk memenuhi kebutuhan kita, sementara kita tidak mau mengikuti kemana arah Tuhan mau tunjukkan dalam perjalanan hidup kita. Apakah kita benar-benar setia kepada Tuhan, atau justru kita sedang memperalat Tuhan? Saudaraku, kalau saudara pergi ke dokter, saudara masih percaya sama dokter? Ya, yang notabene 99%. Nah, ketika saudara datang ke dokter, itu diberikan minimal 2 obat. Yang pertama antibiotik, dan yang kedua adalah obat pereda nyeri. Salah satu contoh adalah Panadol. Paracetamol. Sama isinya juga Panadol, isinya paracetamol. Ya. Penurun demam. Apapun yang saudara keluhkan, ketika saudara, karena kehidupan kita penuh dengan kelemahan, ya, yang menjadi gejala awal adalah yang dinamakan meriang. Ya. Orang meriang itu ada hubungannya dengan sakit kepala, demam, panas dingin, flu, dan itu obatnya adalah seperti salah satunya adalah paracetamol. Ketika saudara dikasih resep itu, apakah saudara akan mengikuti anjuran dokter untuk meminum obat itu 3 kali sehari? Ataukah kita pergi ke dokter, kita berkata ya kepada apa yang disarankan dokter, tapi ketika pulang obat itu tidak kita pernah makan, tidak pernah kita konsumsi, dan kita berharap sakit penyakit kita sembuh. Kira-kira akan terjadi kesembuhan dengan dalih kita percaya kepada Tuhan. Tidak perlu makan obat. Jangan makan banyak obat, nanti cepat budek. Dalilnya seperti itu. Untuk apa kita pergi ke dokter kalau kita tidak mengikuti saran dokter? Sama aja kalau kita pergi menghadap kepada Tuhan, ketika Tuhan berbicara, apakah kita melakukan apa yang Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita? Kalau dengan dokter saja kita tidak bisa mengikuti anjuran, apalagi dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Saudaraku, nanti juga sembuh sendiri. Saudara sudah mengeluarkan beberapa rupiah, kalau itu mandiri, membayar pribadi, ya. Walaupun saudara mengikuti BPJS, saudara jangan lupa bahwa itu juga berbayar setiap bulan. Ada banyak di bagian wilayah Indonesia yang tidak bisa menikmati pelayanan pengobatan seperti itu. Mereka kekurangan obat, mereka mengalami sakit penyakit, dan mereka sampai mengalami yang namanya kematian karena tidak tertangani, tidak terjangkau dengan dunia medis. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah kita masih percaya kepada Tuhan sehingga iman kita bisa dikatakan iman yang bertumbuh? Ataukah iman yang kita miliki hari ini adalah iman yang sedang menuju kematian, iman yang mati? Iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah iman yang mati, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, tidak penting berapa banyak yang kita tahu, yang lebih penting adalah tahu diri dan tahu malu, saudaraku. Terkadang saya merasa malu kepada Tuhan ketika apa?
saya tidak melakukan apa-apa, tapi saya meminta apa-apa kepada Tuhan. Pernahkah kita berpikir? Pernahkah kita sadar ya bahwa isi doa-doa kita itu dari permintaan kepada permintaan kepada permintaan kepada permintaan. Isi doa kita 90% itu terdiri dari permintaan, permintaan dan permintaan. Sementara ketika Tuhan ngomong, apakah kita melakukan yang diminta oleh Tuhan? Ini perenungan kita supaya ya di hari bulan kemerdekaan ini kita mengisi kemerdekaan kita di dalam Tuhan Yesus. Kita benar-benar hidup dalam kemerdekaan di dalam Tuhan. Merdeka dari dosa, merdeka dari kejahatan, merdeka dari sakit penyakit, merdeka dalam hal ekonomi. Masih ada hubungannya dengan ekonomi, karena sakit penyakit pun hubungannya dengan ekonomi. Ya kan? Orang kurang makan, kurang gizi bisa sakit. Orang kurang makan, kurang gizi bisa imunnya turun drop. Karena apa? Tidak ada asupan gizi yang menunjang tubuhnya menjadi tubuh yang kuat dan sehat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita pernah merasa malu kepada Tuhan? Tuhan selalu, kalau saya berdoa itu selalu meminta. Sementara ketika kita melihat diri kita, apakah kita itu sudah melakukan sesuatu yang membuat Tuhan senang? Ya, bagaimana cara menyenangkan Tuhan? Apakah cara menyenangkan Tuhan itu dengan rajin ibadah? Apakah cara menyenangkan Tuhan itu dengan rajin berdoa? Kan rajin berdoa ini isinya permintaan-permintaan. 90% dari doa-doa kita. Ya, apakah menyenangkan Tuhan itu dengan membaca Alkitab? Sementara aplikasi itu tindakan nyatanya, perbuatan-perbuatan tadi itu apakah kita melakukannya? Perbuatan-perbuatan itu ada hubungannya dengan orang lain. Kalau falsafah orang Jawa, sapa sing nandur bakal ngunduh. Ya. Siapa yang melakukan pekerjaan baik, perbuatan baik, dia akan menerima hasil yang baik dalam hidupnya. Pada suatu ketika, walaupun ada kalanya masa panen itu ada jangka waktunya, saudara. Mungkin kita tidak punya panen raya, tapi anak cucu kita yang akan memanennya. Karena keturunan orang yang setia itu dikatakan diberkati Tuhan. Jadi kita memiliki investasi untuk anak cucu kita. Apakah kita sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sehingga Tuhan itu disenangkan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya tahu bahwa ada banyak hal yang saya tidak tahu. Saya tahu ada banyak hal yang saya tidak tahu. Itu namanya sadar diri. Itu punya rasa malu bahwa saya sadar bahwa saya tidak tahu banyak hal. Ya. Dan yang kedua, semakin banyak hal yang aku pelajari, justru aku merasakan semakin tidak tahu apa-apa. Semakin kita belajar banyak, justru kita semakin tahu bahwa ada banyak hal yang lain tidak kita ketahui. Karena memori kita terbatas. Kita diberikan kasus masalah, satu aja udah pusing, saudara. Apalagi diberikan 2, 3, 4, 5 kasus dalam kehidupan kita. Kita diberi kasus, ya, kita sakit kepala aja kita sudah merasa berat, apalagi ditambah sakit gigi. Ya kan? Sudah sakit kepala ditambah sakit gigi. Setelah itu ditambah demam. Setelah itu ditambah flu. Ya. Setelah itu ditambah lagi dengan kasus kesehatan yang lain lagi. Kita susah buang air.
Itu namanya sudah COVID. Kita sudah merasa bahwa terlalu berat untuk bisa memikirkan hal itu. Nah, saudaraku yang dikasih itu, semakin banyak hal yang aku pelajari, justru aku merasakan semakin tidak tahu apa-apa. Jadi ketika semakin orang banyak belajar, dia akan menyadari dan tahu diri bahwa ada banyak hal lain di dunia ini, bukan masalah di dunia ini, di sekitar kita tidak banyak yang kita tahu. Seperti prosesnya, ya, semakin padi itu berisi, maka padi itu akan semakin merunduk. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau ilmu padi ini kita pakai, semakin banyak yang kita tahu, bahwa kita sadar ada banyak hal yang lain kita tidak tahu. Karena masing-masing kita punya kapasitas sendiri-sendiri. Ya. Kalau padi itu sedang mengeluarkan bulirnya, tapi ketika semakin hari padi itu semakin menantang langit, ya. Kalau saya bilang garu langit itu potongan jegrik, ya, menantang langit, jegrak, ya. Itu tidak ada isinya padi itu, tapi kalau padi itu ada isinya, dia akan semakin melengkung ke bawah. Oke. Dan yang ketiga, semakin banyak belajar, ternyata kita semakin merasa bodoh. Ya, semakin banyak belajar, kita semakin merasa bodoh. Kenapa? Ternyata yang saya tahu itu cuma sedikit, ya. Ya, ternyata orang yang saya jumpa itu lebih tahu daripada saya. Ternyata orang yang jumpa dengan saya ternyata lebih pandai daripada saya. Ternyata orang yang, ya, tetapi berhenti belajar akan membuat kita benar-benar bodoh. Makanya anak-anak kita tetap sekolah. Karena kalau nggak mau belajar, anak-anak kita tetap akan menjadi anak-anak yang bodoh. Bukan berarti orang yang ekonomi keluarga tidak bisa membayar anak-anak sekolah, tapi dia mau berjuang, dia juga bisa berhasil. Kalau saudara, ya, melihat kisah perjalanan hidup seorang menteri yang tamatan SMP, ya, yang dari Pangandaran, Ibu Susi, bisa menjadi seorang menteri dan hari ini dia punya pesawat banyak, walaupun dia tidak tamat. Tapi hari ini dia menamatkan sekolah SMA, kejar paket apa itu? Kalau SMA pakai C. Setelah itu beliau mendapatkan doktor kehormatan. Bukankah sesuatu yang hebat? Itu bukan karena apa? Karena prestasinya. Ya, karena prestasinya dia meraih kehormatan yang ia dapatkan. Ya, semakin banyak belajar, ternyata kita semakin merasa bodoh. Tetapi berhenti belajar akan membuat kita benar-benar bodoh. Hari ini saya mengajak kita semua untuk belajar, memahami siapa kita sesungguhnya. Kita memiliki iman yang hidup di hadapan Tuhan atau iman yang mati di hadapan Tuhan, supaya ada pilihan tindakan yang tepat. Kalau sudah mati, apa yang harus dikerjakan? Kalau masih hidup, apakah kehidupan iman kita itu sehat atau hanya sekedar hidup? Saudara yang dikasih Tuhan. Oke. Ya, apa dampak dan akibat iman yang mati? Kita mau lihat di sini. Apa dampak dan akibat iman yang mati? Kita akan melihat, ya, dari Yakobus pasal yang keempat. Ini saya sering menguraikan berulang-ulang. Pasal 4 ayat yang ke-17. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tahu berbuat baik. Semakin banyak yang kita tahu, semakin banyak yang dituntut untuk melakukannya. Ya. Kalau kita melihat, ya, statement yang di atas bahwa
Semakin banyak yang kita tahu, maka akan semakin banyak yang dituntut untuk kita lakukan. Ini berbicara tentang tindakan, ini berbicara tentang perbuatan. Nah, di sini merujuk, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik ini perbuatan-perbuatan yang berdasarkan imannya, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tidak melakukan perbuatan yang baik, itu sudah dikatakan berdosa. Orang yang berdosa kira-kira punya jaminan masuk surga tidak? Ya. Kan kita endingnya kita punya harapan bahwa kita hidup kekal di surga. Kita mempercayai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dijamin masuk surga. Ya. Tapi dalam surat Yakobus tadi, apakah gunanya kita memiliki iman tapi tidak memiliki perbuatan-perbuatan? Apakah iman kita bisa menyelamatkan hidup kita? Artinya, apakah kita bisa masuk surga jika kita punya iman tidak disertai perbuatan-perbuatan baik? Karena tidak melakukan perbuatan baik dikatakan berdosa. Artinya, orang yang tidak melakukan perbuatan baik itu berdosa. Berdosa itu hukumannya di neraka, tidak bisa masuk surga. Jadi ada banyak orang Kristen menganggap remeh, menganggap enteng bahwa cukup percaya Tuhan, ya, cukup di zona nyamannya, dia yakin dia bisa masuk surga. Ya. Iman yang hidup itu iman yang disertai perbuatan-perbuatan. Ya, sebab itu orang yang tahu apa yang baik yang harus dilakukannya tetapi tidak melakukannya, sekali lagi orang itu berdosa. Orang yang berdosa, apakah jaminannya? Ya, orang yang berdosa ini dikatakan no action, tidak melakukannya, tidak melakukan tindakan-tindakan, tidak melakukan perbuatan-perbuatan baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekarang menjadi pertanyaan, kalau kita mendapatkan materi pengajaran kebenaran firman Tuhan, harus melakukan perbuatan-perbuatan baik, lalu kita berdalih, ya, yang ngomong itu sudah melakukannya belum ya? Pakai kaca spion atau kalau kaca cermin untuk diri kita, tapi kalau pakai kaca spion untuk melihat orang lain, ya. Kalau kita, ya, saudaraku yang dikasih, sesungguhnya orang yang bertumbuh imannya, Alkitab mengatakan sudah tidak memerlukan susu lagi. Karena susu itu untuk konsumsi anak-anak, ya. Sementara kalau orang yang dewasa itu perlu makanan keras. Kalau saudara membaca Alkitab secara runtut, saudara akan menemukan bahwa orang yang dewasa imannya seharusnya tidak perlu diajar lagi. Tidak perlu diajar lagi. Seharusnya orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah dewasa imannya, yang imannya bertumbuh itu, dia mengajar orang lain, bukan mengajar pendeta. Mengajar orang lain, ya, orang lain itu ya orang-orang di sekitar kita, ya, orang lain itu ya tetangga kita, ya. Saudaraku, saya jualan online itu dengan satu misi, bahwa saya dapat berbicara dengan orang yang tanpa saya kenal. Untuk apa tujuannya? Bukan hanya sekedar mencari untung atau profit untuk saya makan, tapi saya punya tujuan bagaimana saya
ya, berbicara kepada orang yang tidak saya kenal itu untuk memperkenalkan Tuhan. Kalau hari kemarin ada 2 orang pemuda, satu orang Palembang, yang satu orang Bumiayu. Ya. Ketika mereka butuh sesuatu, saya tunjukkan bahwa lokasi saya di GBIS. GBIS itu apa sih, Pak? Ini gereja. Terus Bapak ini apa pekerjaannya? Saya pendeta. Bisa bantu saya, Pak, untuk bisa nyetem kita? Oh, sangat bisa. Ya. Dari situ yang cuma beli senar gitar yang harusnya cuma 2-3 menit selesai, saya bikin setengah jam supaya ada obrolan. Ya. Saya pasangkan, saya setemkan, saya kasih contoh. Kalau mau full band ada di dalam. Cara saya memperkenalkan Tuhan dengan cara berdagang. Bagaimana orang yang tidak mengenal Tuhan jadi mengenal Tuhan, supaya iman saya itu bertumbuh, memperkenalkan Tuhan kepada orang lain. Nah, saudaraku, itu melakukan sesuatu yang baik, yang dimana tujuan kita, ya, kerajaan Allah itu sudah dekat, ya. Tuhan datang, sekali lagi Alkitab catat, Tuhan akan datang kedua kali jika sebagian besar penduduk bumi ini percaya kepada Tuhan. Jadi kiamat itu datang kalau sudah sebagian besar itu banyak orang percaya kepada Tuhan. Kalau itu belum terjadi, kiamat itu masih jauh. Walaupun dikatakan kerajaan surga sudah dekat, aku datang segera, karena masih banyak yang harus diselamatkan. Siapa tugas yang dapat menyelamatkan mereka yang ada di luar sana? Bukan hanya seorang pendeta, tapi yang dikatakan orang Kristen. Ya, pendeta itu sepak terjangnya terbatas. Kalau sudah memakai pakaian jubah pendeta, sepak terjangnya terbatas, dibatasi oleh dasinya, dibatasi oleh jasnya, dibatasi oleh sepatunya. Tidak bisa menjangkau yang di pasar. Masa ke pasar harus pakai dasi, pakai jas? Yang jualan di pasar lah yang harus mengkomunikasikan bahwa Tuhan itu ada. Sambil transaksi bisa berbicara tentang Tuhan. Sambil berdagang bisa berbicara tentang Tuhan. Sambil bekerja bisa berbicara tentang Tuhan. Nah, itu namanya melakukan perbuatan-perbuatan baik yang dikehendaki Tuhan. Tapi di sini sebab itu orang yang tahu apa yang baik yang harus dilakukannya tetapi tidak melakukannya, orang itu sudah disebut berdosa. Selama ini kita dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan baik, menjadi penyelamat orang lain, kita tidak melakukan no action, tidak ada aksi. Kalau saudara bisa memakai kelemahan, misalnya, walaupun kakiku sudah tidak kuat lagi untuk berdiri, aku diberi kekuatan oleh Tuhan untuk tetap dapat berdiri dan berjalan pada waktu ibadah. Itu sebuah kesaksian yang hidup. Ya. Walaupun kakiku sedang sakit, sedang goyang, aku diberi kekuatan untuk tetap pergi berjalan untuk beribadah. Endingnya kita menceritakan tentang Tuhan. Ya. Walaupun aku berjualan hasilnya tidak seberapa, untung
tidak seberapa, tapi puji Tuhan, aku bisa memberi makan anak-anakku. Itu berbicara tentang kasih Tuhan. Ujungnya menceritakan Tuhan. Ya. Kelemahan kita bisa kita buat untuk menjadi alat komunikasi menceritakan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang berdosa itu dikatakan no action, tidak melakukan apa-apa. Ya, tapi tidak mau tahu tapi tidak mau tahu. Rupanya tahu tapi tidak mau tahu itu sudah disebut berdosa. Kalau itu tidak ada jaminan untuk bisa masuk surga, walaupun dalam mulut percaya kepada Tuhan Yesus. Mulut kita mengaku dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Tapi dalam surat Yakobus pasal yang kedua, apakah gunanya punya iman tapi tidak disertai perbuatan-perbuatan? Apakah iman itu dapat menyelamatkannya? Dikatakan berdosa, tahu tapi tidak mau tahu. Contoh, ketika kita memiliki anak yang hampir-hampir terseret dalam kehidupannya dan hampir-hampir meninggalkan imannya, apakah kita merasa menangis, prihatin bahwa anak kita bakal tidak selamat? Apakah kita akan berjuang untuk menyelamatkan anak kita? Ya, itu satu. Dan yang kedua, untuk berjuang menyelamatkan orang lain itu butuh pengorbanan, butuh waktu, ya, butuh tenaga, butuh dana. Untuk dapat berkata, aku mau menolong dia, ya, tahu tapi tidak mau tahu, itu sudah disebut berdosa karena no action, tidak melakukan apa-apa. Oke. Mengapa dikatakan berdosa? Mengapa dikatakan berdosa? Ya. Pengetahuan rohani tanpa diimbangi dengan perbuatan yang rohani hanya akan mencetak generasi Farisi zaman now. Generasi Farisi zaman now. Artinya karakter Farisi itu adalah karakter yang harusnya dia punya profesi sebagai seorang advokat, pengacara. Dia handal dalam berbicara, cocok sebagai penasihat hukum pekerjaannya, ya kan? Karena dia tahu dalil-dalil yang ada dalam Alkitab. Tapi yang menjadi kelemahan karakteristik seorang Farisi adalah dia tahu tapi tidak melakukannya. Itu karakter Farisi, ya. Tahu tapi tidak mau tahu. Mengapa dikatakan berdosa? Pengetahuan rohani tanpa diimbangi dengan perbuatan yang rohani hanya akan mencetak generasi Farisi zaman now. Itu artinya sia-sia, mubazir. Mubazir itu muspro. Muspro itu orang non gunanya, tidak ada gunanya, tanpa manfaat, unfaedah. Ya, pintar berteori tapi tidak pernah praktek nyata. Pintar berteori tapi tidak pernah praktek nyata. Salah satu contoh ketika orang tua menasihati anaknya, kamu harus rajin ibadah, ya, kamu harus rajin ibadah, kamu harus tak setia kepada Tuhan. Tapi orang tuanya jarang ibadah. Itu teorinya bagus, tapi prakteknya gak ada. Kamu harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kamu harus bergumul, kamu harus berdoa kepada Tuhan. Ketika kesusahan datang, kamu harus mencari Tuhan. Dia memberikan nasihat kepada anaknya, tapi orang tuanya sendiri tidak bergumul mencari Tuhan, tapi bergumul bagaimana mencari ketangan. Loh iya, bukan Tuhan yang diandalkan, tapi orang lain yang diandalkan. Itu sudah hanya bisa berteori. Nah, kita sebagai orang tua, saudara dan saya punya kompetensi, punya posisi sebagai orang tua rohani.
di dalam Tuhan. Bagaimana kita bukan hanya sekedar punya gelar, ya, seorang Farisi zaman now, tapi seorang yang benar-benar setia kepada Tuhan. Pintar berteori tapi tidak pernah praktek nyata. Pintar memberikan kritik atau komplain, tapi dia sendiri tidak bisa melakukannya. Itu dalam ilmu psikologi itu disebut perfeksionis. Perfect itu sempurna. Perfect itu sempurna, ya. Tapi kalau ditambahi menjadi perfeksionis itu menjadi kelainan. Bukan tambah bagus. Orang yang perfeksionis itu idealnya itu begini, tapi dia nggak bisa melakukan. Yang bagus itu begini, tapi dia tidak bisa mengerjakan. Itu idealnya. Yang bagusnya itu begini. Itu namanya perfeksionis. Itu kelainan, gangguan kejiwaan. Karena kalau orang normal bisa melakukannya. Perfect itu excellent. Excellent itu kerja tuntas, selesai yang dikerjakannya. Bukan hanya sebatas berteori, bisa mengkritik. Harusnya pekerjaan kita, kalau kita memang punya keahlian, talenta untuk komplain, untuk mengkritik, untuk pandai berteori, kita harusnya mengambil jurusan hukum, ya, menjadi seorang lawyer, atau menjadi seorang pengamat politik atau pengamat budaya. Itu jurusan-jurusan yang cocok untuk orang-orang yang pandai berteori. Tapi apakah kita bisa hidup? Ahli hukum tanpa dibayar, ahli kritik tanpa dibayar, apakah kita bisa hidup? Anda, ya. Oke, perfeksionis itu sebuah kelemahan dalam kepribadian kita. Karena kita mengharapkan sesuatu yang ideal. Ya, kalau saudara kemarin ada kondangan di tempat Padau, Karangsalam. Saya berbicara kepada istri saya, kamu dengarkan audio sound ini, mantap tidak? Ya, saudara, ketika saudara datang ke sebuah hajatan, ketika saudara mendengarkan audio yang dipakai di situ, yang saudara dengar bagus tidak? Ketika ada hajatan di sebuah gedung, ya, wah, suaranya bagus, suaranya menggelegar, suaranya jernih, suaranya tajam. Dan itu yang disebut dengan yang namanya ideal, cocok pas. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, idealnya seperti itu. Tapi kalau kita tahu diri, kita punya kapasitas seperti apa? Oh iya ya, kenapa ya di gereja kita itu audionya kok tidak semenggelegar itu, tidak secadas itu, tidak sekencang itu. Wah, jeduk, gitu kan? Wah, nyanyi kalau vokalnya itu suaranya bening. Oh iya, ternyata usut punya usut. Untuk mendapatkan sesuatu yang ideal dibutuhkan dana yang besar, ya, dibutuhkan alat yang bagus, ya, dibutuhkan soundman yang handal. Soundman handal tidak disertai dengan alat yang bagus, itu namanya cuma mempertahankan kapasitas. Memanfaatkan apa yang ada, memaksimalkan apa yang ada, ya. Tetapi dengan alat yang bagus, dengan soundman yang tidak bagus, itu sama dengan akan merusak alat. Sama-sama itu aja. Harusnya ada alat yang bagus dan ada soundman yang bagus, baru akan keluar audio yang bagus, hasilnya memuaskan. Tapi untuk dapat hasil yang memuaskan, ideal itu dibutuhkan dana yang besar. Tapi saya tahu diri, iya ya, teman kita kok bunyinya seperti itu.
Nah iyalah, beda. Beda dengan speakernya, beda dengan mixernya, beda dengan powernya, apalagi beda dengan keyboardnya. Keyboard yang harga 14 juta dibandingkan dengan keyboard yang harga 6 juta, bedanya sama aja. Ya Pak Victor ya. Di situ geblega, di sini gebleger. Tapi bersyukur masih ada alatnya. Ya, daripada akapelaan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, itu yang namanya perfeksionis, idealnya. Seperti itu kita menuntut hal itu, tapi kita tidak bisa melakukannya, itu disebut perfeksionis. Ya, ini pun berdosa. Karena tahu tidak bisa melakukannya, itu sama dengan berdosa karena menuntut orang untuk melakukannya. Oke. Merasa diri rohani atau hebat tapi tidak ada buktinya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya pelayanan di berbagai gereja dan saya pelayanan di tempat jemaat yang banyak. Saya bisa belajar tentang karakter orang Kristen, ya. Di situ, apalagi di kalangan-kalangan gereja-gereja seperti kita, yang notabene dia percaya kepada kuasa Roh Kudus, dan itu ada manifestasi kuasa Roh Kudus, ada manifestasi bahasa roh. Pada saat ibadah saudara yang dikasih Tuhan, ya, ketika ibadah dengan kusuknya, ketika ibadah dengan dahsyatnya, ya, manifestasi bahasa rohnya keluar. Pada waktu itu dia sepertinya menyembah Tuhan, tapi selesai ibadah sama aja hidupnya. Sama. Mau maki-maki orang juga maki-maki orang, mau marah-marah, mau emosi. Terus Roh Kudusnya itu di mana perannya? Apakah Roh Kudus itu berperan hanya pada waktu ibadah atau berperan pada waktu kehidupan kita sehari-hari? Harusnya di ibadah iya, di kehidupan sehari-hari iya. Ya, ada sesuatu yang tersambungkan. Jadi rohaninya benar-benar luar biasa. Oke, apakah bisa masuk surga orang yang dikatakan mubazir ini? Punya pengetahuan rohani, punya teori yang bagus, ya, merasa diri orang yang rohani, ya, tapi tidak melakukan apa-apa, tidak ada bukti nyata dalam hidupnya. Bukti nyata itu kan peduli dengan orang lain, itu hal yang sangat kecil. Peduli dengan orang lain, apakah bisa masuk surga? Jawabannya adalah di Yakobus 4 ayat yang ke-17. Barang siapa yang tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya, ia sudah berdosa. Orang yang berdosa itu tidak bisa masuk surga. Jawabannya jelas. Dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, suam kuku tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kalau mau panas, kalau mau dingin. Jadi untuk memvonisnya gampang. Kalau mati, misalnya kita contoh speaker aktif ini. Speaker aktif ini kalau kadang hidup, kadang mati, bingung mana yang menjadi kerusakannya. Bingung. Kalau mati sekalian jelas, enak dandaninya. Iya kan? Ya Bu ya. Kalau sudah mati, bongkarnya, tapi kalau pas mau diperiksa hidup, nah itu yang susah. Ya kan? Kalau nggak diperiksa pas digunakan mati. Nah, itu yang merepotkan. Ya. Bolak-balik ini kalau pakai suara kencang mati. Ini kalau pakai suara kecil hidup. Ya. Pada waktu latihan hidup, pada waktu ibadah mati. Wah, apanya ini? Ya. Harus cek total, general cek kesehatan. Nah, itu biayanya mahal kalau general cek. Ya, tapi kalau cuma ngecek pas matinya saja itu
lebih mudah memeriksa. Nah, makanya di sini akan dimuntahkan. Ya. Jangan suam-suamku kalau dingin gampang dihidupkan. Tapi kalau cuma suam-suamku kadang hidup, kadang mati, itu suam, susah. Kayak tempe mendoan. Ya. Yakobus pasal 2 ayat 24 bahasa Indonesia sehari-hari, jelaslah sekarang bahwa orang diterima baik oleh Allah karena apa yang dilakukan oleh orang itu, dan bukan hanya karena imannya saja. Ini penjelasan tentang Abraham. Abraham itu diterima oleh Allah, dianggap imannya benar karena Abraham dinilai perbuatan-perbuatannya itu sejajar dengan imannya kepada Allah. Maka di sini jelaslah sekarang bahwa orang diterima baik oleh Allah karena apa yang dilakukan oleh orang itu, dan bukan hanya karena imannya saja. Iman yang disertai perbuatan-perbuatannya itu yang diterima oleh Tuhan. Jadi percaya dan berbuat, percaya dan berbuat. Kenyataan biasa-biasa. Saudaraku, aplikasi apa yang terjadi dalam kehidupan kita masa kini? Terkadang saya bertanya-tanya ya tentang teman-teman sekolah saya dulu. Ini aplikasi untuk kehidupan kita. Kalau tidak melakukan hal yang benar, secara rohani kita tidak bisa masuk surga. Itu secara rohani. Tapi secara duniawi, kita masih hidup di dunia hari ini. Apa dampaknya dalam kehidupan kita dan sehari-hari, sehingga apa yang tidak kita kerjakan itu dampaknya apa? Ya. Kadang sering saya bertanya-tanya tentang teman-teman sekolah saya itu, kemana mereka dan bagaimana keadaan mereka sekarang? Dulu saya punya teman yang sangat pandai, sangat pintar, selalu juara 1, ranking 1 di sekolah. Ya, dia sangat pintar, dia selalu bisa dan dapat diandalkan, selalu menjadi ketua kelas di sekolah. Ya, saya menelusuri jejaknya sampai sekarang belum ketemu orang yang paling pintar, yang ranking 1 di zaman saya sekolah dulu. Kemana dia? Sampai hari ini jejaknya saya belum ketemu. Tapi teman-teman yang lain sudah banyak yang ketemu. Ya, sudah jadi orang hebat pastinya. Saya mempercayai hal itu. Dulu aja hebat, harusnya sekarang menjadi orang hebat. Tapi faktanya seperti apa? Saudara yang punya teman yang hebat, jenius dan selalu ranking 1 di kelas, pintar membuat perencanaan, memiliki ide yang bagus dan brilian, skillnya sangat bisa diandalkan, punya pengalaman, anak orang mampu, tapi faktanya tidak ada hasilnya juga. Ada banyak sarjana yang punya nilai 3,5 ke atas IPK. Saya nilai ijazah pertanian saya jelek, cuma 2,7 ya. Tapi tidak apalah, yang penting saya bisa bekerja dan bisa menghasilkan. Kalau saya dulu sekolah pertanian ya, harusnya kalau teman-teman saya bilang, harusnya kamu itu di desa. Iya, harusnya kamu itu di desa bercocok tanam. Lalu saya disuruhnya di kota. Ya. Walaupun di kota, apakah masih bisa bercocok tanam? Masih. Hasilnya bagaimana? Ya masih bisa. Kalau dulu tidak bisa, kalau dulu harus bercocok tanam tanaman, sekarang bisa bercocok tanam tanaman atau bercocok tanam. Salah dulu ya. Bingung saya. Ya. Menabur benih kebaikan. Nah, itu aja lah yang pas ya. Faktanya tidak ada hasilnya juga. Punya teman yang dulu hebat, punya teman yang nilainya bagus, tapi dia gampang bosan, dia tidak mau memulai dari nol. Kalau dia menganggap dia sarjana, dia kuliah ya, terus dia ingin punya jabatan, punya gaji yang tinggi, akhirnya merintis dari nol, dia tidak mau. Padahal
juga orang biasa-biasa keluarganya. Apakah mereka jadi orang hebat? Anda faktanya biasa-biasa saja. Kenyataannya apa penyebabnya? Apa penyebab kegagalannya? Walaupun meraih nilai IPK yang tinggi, ide yang brilian dan skill yang memadai pun akan menjadi sia-sia jika tanpa aksi-aksi, no action. Tanpa aksi tidak ada hasil. Seperti halnya kita mengalihkan sejumlah bilangan dengan angka 0, maka hasilnya akan tetap selalu semua bilangan jika dikalikan dengan angka 0 akan selalu hasilnya 0. Karena tidak ada action, ya. Hasilnya akan percuma. Apa penyebab sehingga seseorang tidak bisa masuk surga walaupun punya pengetahuan banyak tentang Alkitab? Kembali ke yang rohani, ya. Jawabannya tidak ada aksi, no action. Sehingga seseorang tidak berhasil walaupun punya pengetahuan banyak tentang teori sukses. Seminar, ya, dengarkan kata motivator, ya, kata ahli keuangan, kata ahli di bidang bisnis, ya. Banyak pengetahuan tapi merasa gagal. Apa banyak? Tidak ada aksi, tidak ada tindakan. Ya. Di sini dikatakan, ya, no one can do it for me. Hanya aku yang bisa mengubah hidupku, tak satu orang pun mampu melakukan untukku. Kita hanya bisa menuju ke tempat yang kita tuju kalau kita mau melangkahkan kaki kepada satu tujuan yang sudah kita tetapkan. Tidak ada orang yang bisa memaksa kita untuk mengantarnya ke sana. Kalau kita tidak mau berjalan menuju satu tujuan yang sudah kita tetapkan. Kita mau berhasil kalau kita mau melangkah. Kita mau masuk surga kalau kita mau melakukan tindakan-tindakan baik yang menyenangkan Tuhan. Bukan hanya asal percaya. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, dia melakukan tindakan-tindakan baik, perbuatan-perbuatan baik. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dan menghasilkan hasil yang baik, sehingga hasil yang baik itu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Alangkah indahnya kalau hidup kita seperti itu. Kita bisa menyenangkan Tuhan, tapi kita juga bisa menyenangkan hidup orang lain. Alangkah indahnya kalau itu terjadi dalam kehidupan kita. Ketika orang lain menangis, ketika kita ada, dia bisa bersukacita, bisa tertawa, ya. Jangan ketika orang tertawa, ketika datang dia justru menangis. Wah, itu celaka. Dan kedatangan kita harus membuat dia bisa bergembira. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, prinsip berhasil. Barang siapa tahu yang baik, ide yang baik, perencanaan yang baik, serta dilengkapi dengan skill yang baik, tapi kalau tidak ada action yang baik, kalau tidak ada karakter yang membentuknya, maka kita akan menjadi berdosa dan gagal, ya. Satu lagi untuk mencetak gol, mencapai tujuan, yakni harus punya nyali, keberanian untuk melangkah dalam mengambil tindakan, take action. Artinya berani mengambil keputusan, berani mengambil resiko walaupun nanti orang lain mencaci maki kita. Saudara, kalau mengamati berita 2 hari ini, ada seorang lawyer yang mengatakan walaupun nanti saya dibully sama netizen, saya tidak peduli. Saya sudah mengambil resiko besar. Apa yang saya percayai, saya benar. Luar biasa. Walaupun resikonya akan dibully seluruh rakyat Indonesia, tapi dia tetap bernyanyi. Kalau saudara mengikuti berita-berita 2 hari, ya, harus punya nyali, keberanian untuk melangkah dalam mengambil tindakan, ya. Kapan bertindaknya? Segera. Kapan? Nantilah kalau saya sudah ingin. Segera itu secepatnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan,
Dan yang terakhir, iman menjadi sempurna, itu iman yang hidup. Ya, kita kembali membaca Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Mendorong dalam kasih itu seperti magnet. Kalau kita melakukan kebaikan, orang akan kesetrum untuk melakukan kebaikan. Jangan mendorong orang lain saja untuk berbuat baik, kita tidak melakukan. Itu namanya jongkronik. Mendorong ya dalam kasih, dalam pekerjaan baik itu kita melakukan perbuatan baik sehingga kita berdampak mempengaruhi orang lain untuk berbuat baik. Artinya kita sedang menularkan kebaikan. Amin. Apakah kita punya iman yang hidup hari ini? Itu pertanyaan penting untuk dijawab setelah pulang dari tempat ini. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Saudaraku, sejenak saudara saat teduh sejenak ya, selama 1 menit sudah memikirkan apakah kita hari ini memiliki iman yang hidup atau justru iman kita sedang mati sehingga iman kita tidak bisa bertumbuh. Apa dampak pertumbuhan iman kita kepada orang lain? Ketika kita sejenak berdiam diri, apakah hati nurani kita mau mengatakan, Tuhan, kalau imanku hari ini sudah mati, tolong hidupkan kembali. Kalau imanku hari ini sedang terasa suam-suam, tidak panas dan tidak dingin, Tuhan buat yang jelas supaya aku punya iman yang hidup. Tuhan, kalau imanku hidup, beri aku kekuatan untuk melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Sehingga hidup yang aku hidupi di dalam Kristus itu berdampak bagi orang lain. Tuhan, sebelum Tuhan datang yang kedua kali, beri aku kesempatan untuk melakukan pekerjaan baik yang membuat Tuhan senang. Orang yang mempercayai Tuhan pasti bisa berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya diserahkan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika mempercayai hari ini bahwa Tuhan itu berkuasa, berdaulat atas hidup kita hari-hari ini, pastikan bahwa iman kita sedang ada dalam kehidupan. Iman kita menuju pertumbuhan. Iman kita sedang dalam perjalanan mengiring Tuhan. Biarlah iman kita menghasilkan buah-buah kehidupan, buah roh yang membuat hati Tuhan senang dan orang lain merasakan.
saudara dan saya. Sehingga hari ini kita bersedia melakukan apa yang Tuhan senang, yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau, yakni melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk membangun kerajaan Allah di tempat kita masing-masing, di kota kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat setiap hati yang hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tambahkan kapasitas Tuhan hidup iman yang sudah mati di dalam berkat nama Yesus. Saudara yang percaya, iman saudara sedang bertumbuh subur. Katakan amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini serta untuk renovasi pastori di belakang yang ada di kotak di belakang kameramen. Untuk itu sebelum kita memberikan persembahan, kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan apa yang akan kami taburkan buat Tuhan di tempat ini. Biarlah yang kami kerjakan dapat memuliakan nama-Mu, dan biarlah pekerjaan-Mu di tempat ini semakin luas dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di tempat ini. Banyak orang-orang yang lapar dan haus bertemu dengan Engkau di tempat ini. Karena itu Tuhan, berapapun yang akan kami tabur, Tuhan, kami mau memberi dengan sungguh, dengan sepenuh hati kami, dengan penuh keikhlasan, karena kami tahu Bapa, Engkau yang mempunyai apapun yang kami ada dalam hidup ini. Kami mempersembahkannya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang menabur dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat merasakan kasih-Nya di dalam badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Dan siapapun saudara yang sedang mengikuti ibadah live pada hari ini, kiranya Tuhan menghidupkan iman saudara, dan saudara dipakai Tuhan secara dahsyat dan luar biasa di tengah-tengah kehidupan saudara. Saudaraku, mari kita berdoa untuk kota ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk keberadaan hidup kami ada di tengah-tengah kota di mana kami tinggal. Terlebih Tuhan, kami ada di kota Purwokerto, kami ada di Banyumas, dan kami rindu berdoa untuk Purwokerto dan Banyumas. Kiranya Tuhan memberkati kota ini, kiranya Tuhan memberkati Banyumas kabupaten ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin bangsa kami, pemimpin kota kami.
bupati dan wakil bupatinya. Terlebih Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa ini. Berdoa untuk presiden dan wakil presiden yang Tuhan tempatkan mengemban kepemimpinan untuk membawa Indonesia yang lebih baik lagi. Kami tahu Tuhan, kami butuh Engkau. Kami tahu Tuhan, kami sadar Tuhan, kami sangat memerlukan Engkau. Baik hidup kami, keluarga kami, kota kami maupun bangsa kami. Kami menyerahkan kehidupan kami seluruhnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Hari ini kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa di dalam berkat nama Yesus, oleh bilur-bilur di kayu salib, darah-Mu yang sudah Kau curahkan, Kau tumpahkan untuk menjadi penghapusan dosa atas sakit, penyakit, kelemahan tubuh kami dan dosa kami. Firman berkata, jadilah sembuh. Dalam berkat nama Yesus, yang sakit disembuhkan. Dalam berkat nama Yesus, yang sedang bergumul dalam kehidupannya, Tuhan tolong dan pulihkan. Bergumul dalam pekerjaannya, Tuhan menjawab tepat pada waktunya, memberikan hikmat dan jalan keluar. Di dalam berkat nama Yesus, berdoa Tuhan secara khusus untuk orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan tangan-Mu yang ajaib, uluran tangan-Mu yang ajaib. Tuhan jamah untuk kelemahan tubuh, sakit, penyakit Bu Sriati. Tuhan jamah untuk kelemahan tubuh Bu Darsono, Ama Sujud, Bu Giarto maupun Pak Giarto. Berdoa untuk Pak Kuncoro, berdoa untuk Bu Cipto, berdoa untuk Bu Selamat. Kiranya Tuhan jamah dari segala kelemahan tubuh dan sakit penyakit. Tuhan angkat segala kelemahan tubuhnya, sembuhkan dalam berkat nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dengan menerima doa berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang ku sampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati pasanganmu. Tuhan memberkati anak-anakmu. Di dalam berkat nama Yesus, berkat yang baru diperintahkan mendatangi dirimu dan keluarga. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati apa yang menjadi pekerjaan, usahamu, warung, tokomu, apa yang menjadi jerih-lelah dari hari-hari yang sudah kau lewati, hari ini maupun hari yang akan datang. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya, Allah kita adalah Allah yang hebat dan luar biasa, yang sanggup menolong kehidupan